Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya, Ibu Emilda, akan berperan sebagai koci, kemudian Bu Nur Azia akan berperan sebagai coach. Oke, silakan Bu Azi. Oke, baik Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emil. Waalaikumsalam Bu Azi. Gimana kabarnya Bu Emil? Sepertinya beda nih sama hari biasanya. Ini kok lain nampaknya gitu. Apa ini ceritanya Bu Emil? Iya, benar nih Bu Azi. Sepertinya ada beban ini Bu Azi. Yang harus diselesaikan nih. Kira-kira Bu Azi punya waktu? Oh, begitu ya Bu. Ada beban. Memang dari awal tadi saya lihat memang seperti ada beban, tapi alhamdulillah Bu, kebetulan sekali hari ini memang waktu kosong. Jadi mungkin bisalah kita bercerita-cerita, sharing-sharing, berbagi cerita pengalaman. Boleh saja hari ini Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Azi. Jadi Ibu pengen cerita sama saya katanya tadi kan. Ibu mau cerita. Saya lihat hari ini Ibu begitu beda sama yang biasa saya ketemu, biasa kita ngobrol-ngobrol. Ibu tadi mau cerita sesuatu, berbagi cerita sama saya. Silakan Ibu, ceritakan saja Iya, apa itu yang yang ada. saya bilang tadi itu, Ibu sebagai Ibu, ini saya bebannya sangat berat ini sepertinya Bu Azi. Memang harus saya ceritakan sama Bu Azi ini Bu Azi. Makanya saya sangat bersyukur Bu Azi punya waktu ya hari ini untuk saya. Ya. Terima kasih Oke, sebelumnya silakan. Bu Azi. Silakan Bu, ceritakan masalah apa ini yang ingin Ibu ceritakan. Silakan Ibu. Begini Bu Azi, saya di kelas saya itu ada 2 orang murid saya ya Bu Azi. Kebetulan saya ngajar di kelas 3 ya Bu Azi. Jadi ada 2 orang murid saya ini, sekarang ini masih belum bisa, menulis ya, kemudian membaca juga belum lancar ya. Karena membacanya belum lancar tadi, jadi, menulisnya pun jadi terhambat. Nah, jadi karena di kelas 3 ini kan sudah apa ya, merupakan tahap akhir ya dari jenjang kelas rendah ya. Jadi saya ini menjadi beban pikiran juga Bu Azia, nanti bagaimana dia nanti di kelas 4 gitu. Nah, sementara anak ini, apa ya, ibaratnya dia harus naik gitu. Harus naik ya Bu ya. Harus naik nih. Ya begitu Bu Azi yang saya hadapi sekarang ini Bu Azi. Oke Bu Emil, itu mungkin ya salah satu tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang guru. Mungkin dalam satu kelas ada yang belum bisa membaca, itu memang biasa Ibu, namun itu harus kita selesaikan ya Ibu Emil. Jadi tadi siswanya belum lancar membaca 2 orang ya kira-kira ya Ibu ya? Iya, bukan hanya membaca saja, tapi menulisnya juga Bu Nulis Azi. juga. Kira-kira Ibu Emil penyebabnya apa ya Ibu? Kok bisa sampai kelas 3 dia belum bisa membaca, belum kurang Iya, lancar membaca dan menulis. Kira-kira apa Bu penyebabnya? iya. Jadi begini ya Bu Azi ya. Kebetulan yang satu ini kan ada 2 orang ya, yang satunya laki-laki. Yang laki-laki ini saya korek informasi dari guru sebelumnya ya. Katanya anak ini memang agak berkebutuhan khusus ya. Jadi memang dari bayi dia agak seperti tidak ada apa ya, respon dengan sekitar ya, banyak melamun, bengong seperti itu. Jadi sampai sampai ke kelas 3 ini ya dia naik terus, tapi karena membacanya memang sudah bisa, tetapi tidak lancarnya ini sehingga Lancar. ya kan. Jadi pada hasil akhir, ujian itu dia sepertinya tidak bisa menghasilkan, nilai yang maksimal gitu Bu Azi. Kemudian anak saya yang satu lagi ini kurang perhatian kayaknya dari orang tuanya Bu Azi. Orang tuanya dia bersaudara itu terdiri 6 ya. Jadi mungkin tidak terkontrol lagi sama orang tuanya.
jadi dia hanya diurus oleh, kakak-kakaknya, seperti itu. Jadi, itulah Bu Aziz yang Oh, saya jadi itu Bu penyebabnya ya Bu ya. Salah satunya tadi yang Ibu Emil sampaikan anaknya itu memang seperti ada gejala autis, kemudian keluarganya yang betul, jumlah saudaranya banyak, mungkin perhatian orang tua kurang ya Ibu ya, itu iya, penyebab mungkin kita kasihan juga ya Bu sebenarnya, tapi kita sama-sama betul, mencari solusi. Nah, Bu Emil, kira-kira iya. kondisi seperti apa yang Ibu Emil inginkan terhadap anak-anak yang tadi, yang 2 orang tadi? Iya, Bu Aziz, saya sebenarnya sangat menginginkan ya, kondisi anak itu di kelas 3 ini dia sudah lancar membaca dan Mhm, sudah bisa menulis. Karena apa? menulis ya Bu Ini ya. merupakan, dasar dari, anak ini nanti akan naik ke kelas 4. Karena untuk di kelas 4 tidak ada lagi yang namanya kita untuk, kegiatan mengajarkan mereka menulis dan membaca gitu. Jadi sementara di kelas, tinggi ini, kelas 4 ya, jenjang tinggi ini, mereka sudah banyak ke pengetahuannya yang lebih akan diutamakan gitu. Jadi seperti itu Bu Aziz. Oke Bu Emi, jadi kondisi yang diinginkan ya semua guru menginginkan saya rasa Ibu ya. Jadi Iya, anak itu sudah naik betul. 4 ke jenjang yang lebih tinggi, kelas 4 itu kan sudah masuk kelas tinggi ya Bu ya. Heeh. Iya, Jadi betul. anak-anak harusnya udah bisa baca ya Bu ya, tapi ini masih belum bisa membaca, itu yang kita Betul. khawatirkan. Mudah-mudahan coaching ini nanti terselesaikan Bu, alhamdulillah ya Ibu ya. Iya, amin. Nah, Ibu Emil sudah tahu kondisi apa yang Ibu inginkan, kira-kira apa saja Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi yang Ibu inginkan tadi? Eee, saya berpikiran seperti ini, Bu Aziz, saya akan apa ya, mencoba melakukan pendekatan ya kepada orang tuanya, mungkin saya akan memanggil orang tuanya, berkomunikasi secara langsung mengenai anak ini, atau, mungkin, juga, dengan nanti saya akan mencoba mencari waktu, celah-celah waktu saya juga untuk, melatih anak ini untuk, membaca dan menulis ini, Bu Aziz. Oke Ibu, jadi Ibu sudah merencanakan melakukan pendekatan untuk kedepannya Ibu ya tadi ya. Iya, Alhamdulillah pendekatan dengan orang tua mungkin bisa terlaksana kalau kita mungkin menyisihkan sedikit waktu kita Ibu ya, mungkin bisa ke home iya, visit ya Ibu ya. Nah, betul. kira-kira Ibu selain home visit, selain melakukan pendekatan dengan orang tua, kira-kira pendekatan yang menurut Ibu Emil paling efektif untuk anak-anak ini apa kira-kira, Bu? Ada nggak, Bu? Kalau Selain pendekatan yang efektif, ya mungkin saya akan membuat jadwal ya. Kalau selama ini mungkin, saya meluangkan waktu saya mungkin kapan ibaratnya, tiba-tiba kadang pas saya lagi ini, "Ayo sini," gitu ya kan, "Sini sama ibu kita baca-baca dulu," gitu. Nah, tapi ini saya akan mungkin membuat jadwalnya ya, supaya lebih, terarah gitu. Jadi, saya juga harus, memiliki apa ya, ada apa ya, tabel ya, seperti tabel gitu ya, tabel untuk, ya, perkembangannya. tabel Saya akan kenaikan buat gitu misalnya ya, Bu, ya? di pertemuan ini bagaimana perkembangannya, mungkin tahap kedua, pertemuan kedua bagaimana perkembangan anak ini. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan, Bu Heeh, Aziz. oke. Oke, Ibu Emil, tadi Ibu Emil sudah mengatur pendekatan apa yang akan Ibu lakukan, kemudian strategi apa yang Ibu akan terapkan di dalam kelas. Nah, kira-kira Ibu kapan Ibu memulai strategi atau pendekatan yang akan Ibu lakukan itu? Iya, rencana saya sih, Bu, saya akan melaksanakan secepatnya, ya, Bu, ya. Saya akan melaksanakan secepatnya karena ini tidak bisa ditunda lagi, Bu. Mengingat nanti kalau kita sudah pembelajarannya sudah semakin jauh, anak-anak semakin jauh tertinggal nantinya. Jadi saya akan usahakan, dalam minggu ini saya sudah mulai untuk mengatur, rencana yang akan saya lakukan terhadap anak ini, Bu Aji. Oke Ibu, ini tadi saya pengen tahu juga ya, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat saya.
Tadi Ibu akan segera memulai melakukan perubahan-perubahan agar anak yang tadinya belum bisa membaca dan menulis mungkin bisa mengikuti pembelajaran kemudian di kelas 4. Nah, kira-kira Ibu, rekan yang akan Ibu ajak kerjasama itu siapa saja yang bisa Ya, rencana berkolaborasi saya kira-kira? Ya, rencana saya akan mengajak guru-guru yang memiliki jam mungkin jam kerjanya atau jam masuk kelasnya ya agak sedikit ya. Nanti mungkin apabila saya tidak punya waktu, mungkin saya bisa meminta sama teman saya itu untuk menggantikan saya gitu. Yang jelas dengan jadwal yang sudah saya buat, nah sehingga tidak menjadi terhambat atau tidak terputus apa yang sudah kita atur di sini Bu Aziz. Jadi sehingga akan terlaksana dengan baik gitu. Oke, alhamdulillah Ibu, kita sudah menemukan solusi ya tadi dari apa yang kita bicarakan, mungkin apa yang mengganjal dalam hati Bu Emil, dalam pembelajaran Bu Emil, ada 2 siswa tadi yang mungkin tertinggal dalam membaca dan menulis. Alhamdulillah pada Iya, kesempatan coaching kita ini, saya lihat Ibu Emil sudah menemukan solusinya. Itu bagus sekali menurut saya, bisa jadi inspirasi buat saya Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu Emil, kira-kira Bu, ya. hal apa ini manfaat dari obrolan kita hari ini, dari percakapan kita hari ini? Hal apa yang bisa Ibu ambil manfaat? Oh, alhamdulillah Bu Aziz, saya merasa perbincangan kita ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang tadinya saya merasa bingung, merasa ada beban, setidaknya ini sudah mulai berkurang ya. Saya sudah mulai tercerahkan dengan adanya obrolan kita ini Bu Aziz. Saya sudah mulai menatap ke depan untuk apa yang akan saya lakukan terhadap murid saya ini Bu Aziz. Alhamdulillah. Jadi perasaan Ibu gimana hari ini? Masih gelap atau sudah cerah secerah hari ini, Bu? Sepertinya ya seperti yang Bu Aziz lihat, saya udah mulai sangat senang, sudah mulai tercerahkan, ya. Mudah-mudahan saya akan bisa lebih semangat ya Bu Aziz dari sekarang ini. Oke Bu Emil, saya rasa mungkin kita sudah menemukan solusi ya Bu Emil. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, sharing-sharing cerita yang lebih seru. Ya Bu Emil ya, sehat selalu Bu Iya Bu Emil. Aziz. Iya, amin. Terima kasih Bu Aziz sudah membantu saya untuk Sama-sama menemukan Bu sebuah Emil, sampai jumpa. ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita tukar ya Bu ya. Ya oke. Kita tukar posisi Ibu coaching, Ibu coach, saya coaching. Ya, Saya oke. ya. Oke, silakan Bu, kita mulai Bu. Oke. Oke. Salam dulu. Ini sinyalnya Bu Aziz kayaknya agak terganggu ya Bu Aziz. Iya Bu ya. Iya. Hilang, keluar masuk gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emil. Waalaikumsalam Bu Aziz. Gimana kabarnya Bu Aziz hari ini? Dari Bagus Bu. ekspresi wajah, iya, dari ekspresi wajah sepertinya ini ada sesuatu ya. Tampaknya kurang Beda, semangat. Apa benar beda ya Bu demikian? ya. Iya, beda dari Iya Bu, biasanya. Ada apa ini, iya Bu? benar Bu. Ibu bisa tahu ya memang berbeda memang kayaknya hari ini karena ada Sudah sesuatu iya, ini Bu. beda. Ada Beda dari sesuatu biasanya sebenarnya yang gitu. begitu ya Bu. Ini ada Iya. sesuatu sebenarnya yang ingin saya curahkan ke Ibu ini kalau Ibu punya waktu sih Bu. Insya Allah mudah-mudahan Ibu punya waktu ya Bu. Gimana Insya Bu? Ada Allah, waktu nggak? kebetulan hari ini saya free mengajar. Kebetulan yang masuk itu adalah guru bidang studi, Bu Aziz. Jadi kita punya kesempatan yang cukup lah untuk ngobrol hari ini, Bu Aziz. Oke, Alhamdulillah. kira-kira apa ya yang mau Bu Aziz omongin? Ini Bu, saya ini
gimana ya Bu, saya itu masih merasa belum menjadi guru yang seutuhnya Ibu. Karena kondisi siswa saya sekarang ini kok saya lihat walaupun sudah berlalu pandemi selama berapa tahun ini, tapi tetap saja saya lihat kurang memuaskan lah menurut saya Ibu. Itu Bu, gundah Oke. hati saya ini Bu. Gunda gulana ya. Oke Bu Azi, kira-kira Bu Azi bisa nggak menceritakan masalahnya seperti apa biar saya nampak gambarannya yang lebih jelas gitu. Gini loh Bu, dulu kan sebelum pandemi itu saya lihat anak-anak ini semangat belajarnya itu walaupun tidak 100% tapi mencapailah 90% atau 80%. Tapi Hmm. sekarang kalau mau mencapai 60% itu sulit sekali saya rasa. Oke. Saya merasa mungkin apa saya yang salah atau strategi pembelajaran yang saya gunakan, pendekatan yang saya gunakan itu mungkin kurang kurang greget gitu sama siswa. Saya bingung Iya, juga iya. sebenarnya ini. Itulah membuat hati saya Oke. gundah. Semangat belajar kurang dari sopan Iya, santun, iya. gaya bicara anak-anak, Hmm. semuanya jauh dari standar pendidikan yang kita harapkan itu. Itu Bu. Iya, oke. Baiklah Bu Azi, yang saya tangkap ya dari perbincangan kita ini, muridnya Bu Azi ini kurang semangat belajarnya, kemudian, etikanya ya yang sudah mulai menurun ya. Nah, kira-kira Bu Azi bisa menceritakan apa sih penyebabnya ya? Ini Bu, kemarin kan waktu masa pandemi anak-anak ini di rumah ya Bu. Di rumah berkecimpung dengan gadget, belajar pun melalui gadget, kemudian hari-hari Mmm, dengan gadget, tidak ke sekolah. Jadi waktu mereka habis iya, seputaran gadget lah, entah itu belajar ataupun entah itu main game, entah itu searching-searching yang hal-hal negatif mhm, kita juga tidak tahu Bu, karena ini mungkin saya lihat pendidikan latar belakang pendidikan orang tua di lingkungan saya ini agak kurang Bu, salah satunya itu. Kemudian anak-anak ini belajar dengan menggunakan gadget itu tanpa pengawasan. Jadi walaupun sudah iya, berlalu iya, 2 tahun, tetap saja pengaruhnya masih sampai sekarang Ibu. Sekitar iya, iya, 50% anak-anak masih masih berdampak dari gadget tersebut. Semangat iya, belajar, attitude-nya anak itulah masalah yang iya. saya hadapi. Saya menjadi guru ini kayaknya belum begitu berhasil lah Bu untuk memulihkan kondisi selama masa COVID ini. Setelah masa COVID, saya pengen memulihkan seperti sebelum COVID itu sepertinya belum berhasil gitu Bu. Itulah yang membuat Iya, oke. Jadi, dari inti permasalahan Bu Azi ini ya, jadi tadi permasalahannya anak ini kurang bersemangat, kemudian attitude-nya ya tadi ya, yang kurang baik. mm, mm, Nah ini tadi, disebabkan tadi apa, kurangnya pendampingan tadi ya, mungkin karena kita belajar jarak iya. jauh dari ya. Nah, jadi orang tuanya yang kurang, memperhatikan, mungkin perlu pendampingan yang lebih ya. Kemudian anak ini, apa, karena di zaman pandemi ini, masa pandemi dia menggunakan belajar dengan gadget. Nah, setelah apa, masa pandemi ini, akhirnya mereka udah kecanduan ya ke gadget itu, sehingga, mereka Mm-mm. merasa apa ya, tidak perlu lagi untuk bersosial ya, kehidupan Iya, bersosialisasi. Jadi pengaruh seperti itu. apa, dari pandemi ini tadi. Nah, sekarang kira-kira, eee, Bu Azi ini menginginkan kondisi yang bagaimana? Nah, Nah, Ibu, karena saya menganggap masa pandemi ini sudah berakhir lumayan lama, Ibu ya. Saya berharap siswa iya, itu kembalilah dengan attitude-nya yang walaupun belum 100%, tapi sudah bagus gitu, Bu. Ini kadang iya, masih ngomong masih jorok, kemudian depan guru kurang sopan. Nah, itu saya pengen memulihkan kondisi itu jadi seperti semula. Kemudian semangat belajar yang mhm, eh, kalau jumpa guru di sekolah, mereka merasa di sekolah itulah tempat mereka bergembira, di sekolah itulah tempat mereka menemukan suasana yang menyenangkan. Ah, itu yang saya inginkan. iya, Tetapi iya, sepertinya saya iya. belum menemukan itu, Bu. Iya, luar biasa sekali nih ya.
Kalau saya setuju sekali ya, saya setuju sekali. Jadi yang saya tangkap ya, yang bisa yang kalau saya tangkap dari ucapan Bu Azi ini Bu Azi menginginkan kondisi bagaimana seperti sebelum pandemi ya, di mana kita bisa mengajar dengan nyaman, anak-anak masih menghargai kita ya, Siswa, dan ya. ini memang sangat kita impikan semua ya, tapi memang masih jauh dari apa yang kita inginkan ya Bu Azi. Oke, kira-kira Bu Azi, kalau menurut Bu Azi, apa saja ya yang bisa yang Bu Azi lakukan untuk mempertahankan kondisi yang seperti yang Bu Azi sebutkan tadi? Itulah Ibu ya, rencananya saya sudah berpikir juga apa yang bisa saya lakukan, tapi setelah coaching ini terbuka pikiran saya ini. Ya, jadi mungkin saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lebih mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian saya bisa Iya, iya. memvariasikan model-model pembelajaran yang lebih interaktif ya Bu. Ya, jadi siswa itu semangat Iya. dalam belajar itu mungkin untuk karakter, untuk attitude siswa mungkin saya lebih ke teladan bagi murid. Mungkin selama ini belum maksimal ya Ibu, itu yang mungkin bisa Iya. saya lakukan. Selain melakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat siswa semangat belajar itu dengan menggunakan Iya, alat iya. peraga dan Wah, ini ide yang sangat bagus Bu Azi, ya. Ini perlu dicoba nih Bu Azi, jangan nunggu-nunggu lagi nih ya. Oke, kapan nih kira-kira akan Bu Azi lakukan, ide-ide cemerlang ini Bu Azi? nah itulah Bu, saya baru mau mencoba ini karena sudah merasa kemarin mungkin saya kurang di sini nih. Mungkin saya kurang greget dalam melaksanakan pembelajaran nih. Jadi itulah mungkin setelah coaching kita ini mungkin secepatnya pertemuan berikutnya dengan siswa saya mulailah ini menerapkan apa Iya. yang tadi saya bicarakan insya Allah ya Bu ya. Oke, harus Oke semangat Ibu. ya, harus cepatnya. Oke, baiklah Bu Azi, untuk melakukan atau melaksanakan apa yang ide yang cemerlang ini, kira-kira siapa saja yang mau Bu Azi ajak untuk bekerja sama? Oke Ibu, kalau dari segi pembelajaran mungkin saya bertukar pendapat bisa dengan komunitas belajar yang saya ada di sekolah. Kalau untuk attitude ataupun karakter siswa, sopan santun siswa di masyarakat mungkin saya juga bisa mengajak kerjasama seperti guru ngaji, orang tua siswa itu mungkin yang bisa saya lakukan Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu ya, doain Bu ya. Ya, oke, amin, insya Allah. Oke, Bu Azi, kayaknya kita nih udah semakin jauh nih Bu Azi ya, obrolannya ini. Kira-kira, iya, kayaknya udah mau dapet gregetnya ini ya. Nah, kira-kira Bu Azi, dari yang kita bicarakan hari ini, apa sih yang manfaat yang Bu Azi dapatkan? Manfaat yang saya dapatkan itu Iya, gini Bu, tadi kan sebelum kita melakukan kegiatan ini tuh saya seperti buntu untuk solusi apa yang akan saya dapatkan dari masalah saya ini. Tapi iya, setelah kita coaching ini, alhamdulillah Bu, dengan sendirinya dia terbuka dengan iya. pertanyaan-pertanyaannya Ibu sampaikan. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan solusi. Tapi itu yang akan saya laksanakan Ibu, Insya Allah. Iya, insya Alhamdulillah. Allah ya Bu ya, mudah-mudahan terlaksana. Oke nih, pertanyaan pemungkas saya nih Bu Azi ya, pertanyaan Oh pemungkas gitu. saya ini. Bagaimana perasaan Bu Azi ya setelah kita banyak nih ngobrol nih udah kemana-mana ceritanya ini. Nah, bagaimana perasaan Bu Azi setelah semua beban-beban yang ada, ya unek-uneknya tadi itu udah keluar gitu, Itulah Bu. kemudian ya bagaimana untuk ini Bu Azi rasakan saat ini? Aduh Bu, perasaan saya tak Mau terungkapkan dirasakan? sebenarnya. Saya Oh, sebenarnya nggak mau menutupi pembicaraan hari ini Bu, tapi wah gimanalah ini waktu perlu kita dan kita. perpanjang sepertinya. Tapi waktu yang memisahkan kita Bu, Iya, perasaan saya ini sangat betul. senang sebenarnya.
apa yang saya rasakan beban selama ini, hari ini tercerahkan dengan bincang-bincang dengan Bu Emil. Alhamdulillah, senang sekali hari ini. Iya, mohon maaf nih ada telepon. Iya, oke, jadi Bu Aziz alhamdulillah ya, saya juga ikut senang sekali. Sebenarnya di sini, saya, sangat, senang juga ya, saya juga dapat ilmu juga nih dari Bu Aziz jadinya ya. Yang benar Mudah-mudahan sebenarnya Ibu. itu Bu Aziz sudah mengeluarkan ide cemerlang, Bu Aziz sudah menyelesaikan masalah Bu Aziz sendiri ya. Oke, Bu Alhamdulillah. Aziz, ya, saya rasa cukup ya untuk pembicaraan kita hari ini. Kalau Bu Aziz ada masalah lagi nanti kita bisa lain waktu kita akan cari waktu untuk obrolan yang seperti ini ya. Oke, Iya jangan Ibu. sungkan ya. Ya, oke. Iya Bu. Terima Lagi kasih Bu Aziz Bu ya. Emi, terima kasih waktunya Bu Emil. Ya, Terima sama-sama kasih ya ya Bu Bu Aziz. waktunya. Sampai Ya, jumpa. assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah.